Selamat pagi anak-anak Miss semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Miss berharap semuanya dalam keadaan sehat dan baik. Kita bersyukur kepada Tuhan karena diberikan kesempatan. Oleh karena itu kita datang memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari anak-anak kita naikkan satu lagu pujian, semua karena anugerahnya. Bukan karena kebaikanmu, bukan karena kasih lidah-Mu, bukan karena kekayaan-Mu, Kau dipilih, Kau dipanggilnya, bukan karena kelebihan-Mu, bukan karena baik rupa-Mu, bukan karena kecakapan-Mu. Kau dipilih, Kau dipakainya. Bila Engkau dapat, itu karenanya. Bila Engkau punya semua daripadanya, semua karena anugerahnya diberikannya pada kita. Semua anugerahnya bagi kita bila kita dipakainya. Teman-teman, mari kita ucapkan ayat hafalan minggu ini dalam Ibrani 4 ayat 13. Dan tidak ada satupun makhluk yang tersembunyi di hadapannya, sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Dia, yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungan jawab. Hebrew 4 verse 13. And there is no creature hidden from His sight, but all things are naked and open to the eyes of Him whom we must give account. Anak-anak, kita satukan hati, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat kebaikan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih buat kasih setia-Mu dan penyertaan-Mu sepanjang hidup kami. Tuhan Yesus, hari ini kami akan mengikuti devotion. Tuhan, tolong pimpin kami, tolong bimbing kami Tuhan, tolong berikan hati yang sungguh-sungguh dan kefokusan ketika kami mengikuti devotion. Tuhan, biarlah Tuhan apa yang kami lakukan semua hanya untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Terpuji Engkau Tuhan, hari ini, esok, sampai selama-lamanya. Amin. Anak-anak, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang membimbing, menuntun, dan mengajarkan kita ke jalan yang benar. Mari kita siapkan hati kita masing-masing. Kita naikkan satu lagu pujian, Selidiki Aku. Mari kita naikkan lagu ini dengan hati yang sungguh-sungguh. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang
tersembunyi bagimu. Aku lihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur ya Tuhan, pada pagi hari ini Tuhan memberikan kami kesempatan kembali untuk kami akan belajar dari firman Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kami supaya kami dapat mengerti dan melakukan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan bagi kita pada hari ini dari 1 Korintus 15 ayat 10. 1 Korintus 15 ayat 10. Mari kita membaca secara bersama-sama. Demikian firman Tuhan. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang, dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Saul, why persecutest thou me? Who art thou, Lord? I am Jesus, whom thou persecutest. It is hard for thee to kick against the pricks. Lord, what wilt thou have me to do? Arise, and go into the city, and it shall be told thee what thou must do. Ananias. Behold, I am here, Lord. Arise, and go into the street which is called Straight, and inquire in the house of Judas for one called Saul of Tarsus. For behold, he prayeth. And he hath seen in a vision a man named Ananias coming in, and putting his hand on him that he might receive his sight. Lord, I have heard by many of this man, how much evil he hath done to thy saints in Jerusalem. And here he hath authority from the chief priest to bind all that call on thy name. Go thy way, for he is a chosen vessel unto me, to bear my name before the Gentiles and kings and the children of Israel. For I will shew him how great things he must suffer for my name's sake. Brother Saul, the Lord, even Jesus, that appeared unto thee in the way as thou camest, has sent me, that thou mightest receive thy sight, and be filled with the Holy Ghost. Brother Saul, receive thy sight.
Oleh kasih karunia Allah, Yesus menemui aku melalui sinar yang sangat terang, sehingga membuat mataku buta. Oleh kasih karunia Allah, aku disembuhkan dan diubahkan. Oleh kasih karunia Allah, aku dipakai dan dimampukan untuk memberitakan Injil. Semua oleh kasih karunia Allah. Anak-anak, masa lalu Paulus sebagai penganiaya jemaat menguatkan ketidaklayakannya menjadi seorang rasul. Hanya kasih karunia Allah lah yang memungkinkan hal itu terjadi. Seseorang yang sudah menerima kasih karunia Allah akan mengalami perubahan hidup. Perubahan hiduplah menjadi bukti bahwa seseorang tidak menyia-nyiakan kasih karunia Allah. Miss, anak-anak, dan kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia Allah. Apakah kita sudah membuktikannya melalui perubahan hidup? Karena ketika perubahan hidup ditunjukkan, disitulah kita mengetahui bahwa seseorang itu telah menerima kasih karunia Allah. Anak-anak, kasih karunia Allah akan mendorong dan memampukan kita untuk bekerja keras bagi Tuhan. Seseorang yang tidak menyia-nyiakan kasih karunia Allah, dia akan gigih dalam mengerjakan pekerjaannya. Hal inilah yang disadari oleh Rasul Paulus, sehingga ia menegaskan bahwa ia dipanggil untuk mengerjakan satu tugas yang sangat penting, yaitu memberitakan Injil. Dalam perjalanan dan pengalaman hidupnya, ia telah menunjukkan kegigihan di dalam pelayanannya. Penderitaan, tantangan, dan penganiayaan tidak menghambat semangatnya untuk terus memberitakan Injil. Mengapa Rasul Paulus memiliki sikap seperti ini? Karena dia sadar bahwa segala sesuatu harus dipertanggungjawabkan kepada Allah. Setiap kemampuan, potensi, karunia Allah harus dipertanggungjawabkan kepada Allah. Sehingga kasih karunia Allah itu tidak sia-sia. Anak-anak, bagaimana dengan kamu? Apakah kamu sudah melakukan tugas ataupun tanggung jawab yang sudah dipercayakan kepadamu? Anak-anakku, sebagai pengikut Kristus, kita tidak hanya saja mengerjakan tugas kita sampai selesai dengan biasa-biasa saja. Tidak hanya mengerjakan tugas sampai selesai dengan asal-asalan, tetapi mengerjakan tugas dengan bekerja keras. Bahkan Rasul Paulus mengatakan, aku bekerja lebih keras, lebih daripada semua para rasul yang lain. Bukan untuk menyombongkan diri, tetapi Rasul Paulus menunjukkan ketika dia mengalami penderitaan dan tantangan hidup, dia tetap mengerjakan tugasnya untuk memberitakan Injil. Semangat di dalam melakukan tanggung jawab kepada Tuhan. Sehingga dengan demikian, kasih karunia Allah tidak sia-sia. Anak-anak, apakah kamu tahu tanggung jawabmu kepada Tuhan? Ya. Miss yakin bahwa kamu tahu apa yang menjadi tanggung jawabmu kepada Tuhan. Ingat, setiap pengikut Kristus memiliki tanggung jawab, yaitu menjadi terang, menjadi saksi dimanapun kita berada, dan memberitakan Injil. Allah menghendaki ketaatan kita pada firman Allah, sehingga kita menjadi saksi dimanapun kita berada. Perbuatan, sikap, dan perkataan kita menjadi teladan bagi orang lain. Tetapi juga Allah menghendaki supaya kita memberitakan Injil. Sebelum Yesus naik ke surga, Tuhan Yesus memberikan tugas kepada setiap kita supaya memberitakan Injil ke seluruh dunia, yang kita sebut
sebagai amanat agung. Sehingga tugas dan tanggung jawab yang dipercayakan kepada kita, kita lakukan selama kita ada di dunia ini. Anak-anak, apakah kita sudah melakukan tanggung jawab kita kepada Tuhan? Sudahkah perkataan, sikap, dan perbuatan kita menjadi teladan bagi keluarga, bagi orang-orang di sekitar kita? Sudahkah kita menceritakan tentang karya keselamatan yang dikerjakan Yesus di dalam diri kita kepada orang lain? Mungkin kamu berkata, saya sudah mengerjakannya. Tetapi pertanyaannya, apakah kita sudah mengerjakannya dengan bekerja keras? Mungkin kamu akan berkata, itu sangat sulit. Saya tidak dapat melakukannya. Iya, sulit bagi setiap orang yang malas. Sulit bagi setiap orang yang tidak mau mengerjakan tugasnya. Sulit jika kita mengandalkan pikiran dan kekuatan kita sendiri. Ingat anak-anakku, tanpa kasih karunia Allah, kita tidak dapat melakukan tanggung jawab tersebut. Rasul Paulus berkata, hanya oleh karena kasih karunia Allah, maka dia dapat melakukan tanggung jawabnya. Miss dan anak-anak semua yang sudah menerima kasih karunia Allah, marilah kita menjadi terang teladan dalam perkataan, sikap, dan tindakan kita. Dan beritakanlah kabar keselamatan kepada setiap orang. Karena ketika Yesus datang yang kedua kali, dia datang sebagai hakim yang adil, yang akan meminta pertanggungjawaban kepada setiap kita masing-masing. Firman Tuhan berkata, demikianlah setiap orang di antara kita akan memberi pertanggungan jawab tentang dirinya kepada Allah. Oleh karena itu anak-anakku, marilah kita melakukan tanggung jawab kita kepada Tuhan. Sehingga kasih karunia Tuhan tidak sia-sia dan nama Tuhan dipermuliakan. Glory to God. Aku bertanggung jawab kepada Tuhan. Salam anak yang bertanggung jawab. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur ya Tuhan. Pada pagi hari ini kami telah mendengarkan firman Tuhan yang mengajar kami supaya kami bertanggung jawab kepada Tuhan. Engkau menghendaki supaya kami menjadi saksi, menaati firman Allah dimanapun kami berada. Dan supaya kami memberitakan kabar keselamatan kepada setiap orang. Kami menyadari ya Tuhan, tanpa kasih karunia Allah kami tidak dapat melakukannya. Kami mohon kasih karunia-Mu terus ada di dalam hidup kami. Sepanjang hari ini kami serahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Biarlah kasih karunia Allah tetap ada di dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.